Dia adalah mata awan yang bergemuruh membawa badai, bersama dengan angin yang tenang. Dia adalah hujan-hujan yang dingin, yang mengalir bersama dengan selimut kehangatan. Dia pula adalah anak panah Gandiwa Arjuna yang paling perkasa, yang melesat bagai cahaya hanya untuk menghapus air mata ibunya. Ketampanannya layaknya permata, keberaniannya layaknya singa. Dialah yang dikenal sebagai sang kesatria Barata, kesatria muda yang pemberani luar biasa. Dia, sang putra rembulan yang kemilaunya tak terkalahkan di medan laga. Abimanyu sang putra Arjuna sebenarnya adalah titisan putra rembulan. Namanya adalah Warjasa. Ia ditakdirkan turun ke dunia selama 16 tahun saja, sebab sang ayah Dewa Bulan tak sanggup menahan rindu yang berlama-lama atas kepergiannya ke dunia fana. Abimanyu memiliki kepribadian seperti arti namanya, yakni yang tak mengenal takut. Sikapnya adalah hasil didikan sempurna Krishna sebelum dikembalikan pada Pandawa. Kegagahan serta keberaniannya bukanlah dilandaskan oleh kesombongan pada kekuatan semata, melainkan karena jiwa kesatria yang telah mensukma di raga, menyatu di jiwa, sehingga tak ada yang tak bisa membuat hatinya bergetar pada ketakutan dan kebimbangan, selain dari nama ayah dan ibunya saja. Ia senantiasa bersikap layaknya awan bagi para saudaranya, menjadi perisai terdepan di kala perang tiba, dan menjadi payung di kala hari damai sejahtera. Dia juga telah mengabdikan dirinya sebagai anak panah dari Pancali, sehingga ketika siapapun yang berani membuat air mata ibunya berurai, bahkan para dewa pun akan dia tantang untuk berkelahi. Aku adalah anak panah ayahku. Aku harus mandi darah. Tapi kemuliaan tetap menjadi milik ayahku. Aku adalah perisai saudara-saudaraku. Aku akan berdiri di depan mereka saat berperang, dan di belakang mereka saat damai. Tapi di atas semua itu, aku adalah kekuatan di mata ibu Pancali. Setiap kali akan ada air mata di matanya, semua keberadaanku akan bisa dibersihkan olehnya. Abimanyu memiliki kemampuan yang setara di berbagai hal. Dia memiliki kekuatan layaknya Bima. Dia memiliki keberanian layaknya Arjuna. Dia memiliki ketampanan layaknya Nakula. Dia memiliki kepandaian layaknya Sadewa. Dia bahkan memiliki budi layaknya Yudhistira, sehingga lengkaplah dia sebagai pewaris para raja. Ketika perang Baratayuda tiba, Abimanyu dengan segenap keberaniannya langsung berani menentang jenderal tertinggi musuh, yang tiada lain merupakan putra Dewi Gangga, yang mana dikenal oleh semua orang sebagai yang terkuat di seluruh dunia. Namun hal itu tidak melunturkan tekadnya walau hanya setitik debu jelaga. Semakin kuat lawannya, semakin menyala kobaran jiwanya. Bhisma yang agung terpana melihat benih masa depan dinasti Kuru bersinar begitu terangnya di medan Kurukshetra yang mematikan itu. Keberanian Abimanyu memang patut diberikan pujian setinggi langit, sebab di umurnya yang baru menginjak 16 tahun, ia telah memiliki keberanian dan kekuatan menantang Bhisma yang agung itu seorang diri. Dikala setiap kesatria paling tangguh sekalipun masih berpikir ribuan kali untuk sekedar menantangnya, tapi Abimanyu tak gentar jika belum beradu nyawa. Walau pada akhirnya Abimanyu dapat dikalahkan, tapi ia berhasil menanamkan pada Bhisma rasa hormat sedemikian dalam, karena dalam keadaan kalah sekalipun, mata Abimanyu tak menunjukkan binar takut menghadapi kematian yang sudah jelas di depan mata. Maka dilepaskanlah putra Arjuna itu untuk menghormati keperkasaan yang telah nyata di usia belia. Di hadapan lawan yang lebih kuat dan jelas kalah dalam berbagai hal, setiap yang bernyawa sudah pasti merasa ketakutan dan kelemahan karena tenggelam dalam ketidakberdayaan. Tapi Abimanyu tidaklah demikian. Walau telah nyata benderang musuhnya tak terkalahkan, tapi Abimanyu menempatkan dirinya bagi anak panah yang tidak mungkin kembali ke busurnya setelah dihempaskan. Sehingga baginya tak ada lagi yang perlu ditakutkan. Anak panah ketika dilepaskan tak mungkin akan kembali. Maka yang menjadi mata panahnya
tinggallah keberanian. Ketika pasukan Kurawa akhirnya menggunakan formasi mematikan Cakrabyuha, hanyalah Arjuna seorang yang mengetahui cara menghancurkan formasi tersebut dengan sempurna. Namun, sebuah siasat telah mengecoh Arjuna, sehingga dia terpaksa menjauh dari medan perang saudara-saudaranya. Kehilangan Arjuna membuat pasukan Pandawa tak berdaya di hadapan formasi tak bercela sang guru Drona. Cakrabyuha terus merengsek dan membinasakan segala apa yang ada di hadapannya. Di saat genting inilah, Abhimanyu menawarkan dirinya untuk merusak formasi paling mematikan itu dengan segala pengetahuannya. Dia tahu pasti bagaimana caranya masuk, namun sayang, Abhimanyu tidak tahu bagaimana caranya keluar. Sebab ketika pengetahuan ini dia dengarkan dalam kandungan, ibunya Subadra tertidur di tengah penjelasan Arjuna. Walau telah berupaya dihentikan oleh para Pandawa yang lain, tekad Abhimanyu tak bergeming. Matanya berkilau pada hasrat kepahlawanan, sehingga anak panah dalam jiwanya terpaksa kembali dilesakan oleh para Pandawa bersama cahaya harapan kemenangan. Formasi Cakrabyuha pun berhasil diterobos dengan mudahnya. Sejenak, gempuran lingkaran mematikan itu terhenti di tengah badai yang menerpa mereka. Begitu para Pandawa hendak mengikuti Abhimanyu untuk melindunginya, Jayadrata menjelma menjadi petaka. Dia menghalangi para Pandawa untuk melindungi Abhimanyu yang telah masuk sedemikian dalam ke tengah Cakrabyuha. Bahkan, Bima yang paling perkasa di antara mereka tidak mampu menggores Jayadrata yang telah dianugerahi kekuatan Dewa Siwa. Sehingga terpisahlah mereka dari Abhimanyu yang terus menerobos seorang diri tanpa seorang pun kesatria di sampingnya. Ketika Abhimanyu telah sampai di tengah Cakrabyuha, dilihatnya sang panglima tertinggi Kurawa berwajah sedih dan gusar. Mahaguru Drona tak sampai hati harus menjebak putra Arjuna, anak dari murid kesayangan sendiri dalam formasi paling mematikan miliknya. Namun apalah daya, kewajibannya untuk tunduk pada kehendak Duryodhana tak mampu mengubah nestapa yang akan terjadi nantinya. Di samping Mahaguru Drona telah berdiri kesatria-kesatria terkuat Kurawa yang memiliki nama hingga ke ujung dunia. Ada Karna putra Surya yang setiap anak panahnya dikatakan setara dengan Gendiwa Arjuna. Ada Awaswatama yang dikatakan memiliki kekuatan setara dewa. Ada pula Sangkuni si biang keladi Baratayuda. Ada pula Duryodhana, sang putra mahkota yang menjadi rival sejati dari Wekodara Bima beserta seluruh saudara-saudaranya. Di hadapan para kesatria terkuat dinasti Kuru tersebut, Abhimanyu seorang diri dengan gagah perkasa menantang mereka semua. Jemarinya semakin kokoh menggenggam tali busurnya. Nafasnya semakin panas karena gelora kesatria. Matanya semakin tajam memandang musuh-musuhnya. Tubuhnya semakin keras layaknya baja, dan amarahnya semakin membara layaknya bara. Sehingga setiap kesatria sejati yang memandangnya bisa merasakan aura Raja Singa dengan keberanian seluas samudra. Di detik Abhimanyu terperangkap oleh jebakan mematikan itu, di detik itu jugalah Abhimanyu sadar hari kematiannya telah tiba. Dia bisa mendengar teriakan-teriakan putus asa dari para pamannya Pandawa, memohon dan meminta belas kasihan kepada para Kurawa untuk berbelas kasih, melepaskan bibit harapan masa depan mereka. Namun semakin keras suara keputusasaan Pandawa, semakin bernafsu pula Duryodhana menyiksa Abhimanyu dengan seluruh kesatria yang ia punya. Sehingga demi memutus pekikan lara dari saudara ayahnya, berkatalah Abhimanyu dengan gagah perkasa, "Aku adalah Abhimanyu. Aku adalah putra Arjuna yang memegang Gandiwa. Ibuku adalah Subadra, adik dari Paman Krishna yang luar biasa. Aku adalah Abhimanyu. Aku juga adalah anak dari ibu Drupadi, yang merupakan anugerah dewa yang terlahir dari api yang membara. Aku saat ini berdiri sebagai lesakan panah dari amarah ibuku, Drupadi. Aku di sini sebagai panahnya yang menyala, membawa kepedihannya bersama dinasti Kuru yang menyedihkan. Anak panah yang telah dilepaskan dari tali busurnya ini sekarang berada di hadapanmu, Paman Duryodhana. Aku adalah Abhimanyu. Aku tak akan menurunkan senjataku atau memohon atas kematianku, Paman Duryodhana. Bahkan rantai Dewa Yama sekalipun harus naik ke atas surga untuk memaksaku pergi bersamanya. Nafasku adalah senjataku, suaraku adalah genderang perangku. Maka selama aku masih bisa terus bernafas, aku akan terus membawa bahaya kepada kalian semua. Aku akan tetap bertempur walau ragaku harus hancur menjadi debu.
Aku, Abimanyu, mustahil melarikan diri dan mempermalukan nama ayahku yang dikenal pemberani di seluruh daratan Arya. Aku takkan pernah menampakkan punggungku untuk berbalik arah, walaupun Deoyama telah ada di hadapanku sekarang ini. Tapi engkau pun perlu tahu, Paman Duryodhana, membunuhku takkan mudah. Di hadapan kekuatanmu, aku mungkin bagaikan tikus yang terperangkap. Tapi di mataku, engkau dan kesatriamu hanyalah sekumpulan gajah yang terlalu takut pada seekor tikus muda. Memahami hal ini, kekalahan telah nyata ada di hadapan mata Paman Duryodhana. Tidakkah engkau harusnya sudah melihatnya? Mendengar auman itu, telinga Duryodhana beserta para pengikutnya menjadi panas membara. Dan tanpa mempedulikan apapun lagi, beramai-ramailah para kesatria perkasa dan terpandang itu berbuat hina dengan mengepung dan mengeroyok Abimanyu yang seorang anak belia. Tebasan demi tebasan pedang menguliti kulit Abimanyu sedikit demi sedikit. Tubuhnya digebuk oleh gada dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tubuhnya. Begitu luar biasanya Abimanyu. Di tengah kepungan dan luka yang tak masuk akal itu, dia masih sanggup membunuh anak Duryodhana, yakni Laksmana seorang diri. Amarah Duryodhana semakin tak terkata karena hal itu. Maka luka demi luka semakin banyak ditorehkan kepada Abimanyu demi memberikan siksaan sebelum ajal menjemputnya. Di tengah penderitaan tak terhentikan itu, keberanian Abimanyu tak menghilang walau hanya sesaat. Teriakan perangnya tak terhenti, tak berhenti bergema walau bergemuruh seorang raga. Dia mengamuk dengan segala cara, memberikan ancaman ke semua Kurawa. Melihat Abimanyu semakin menderita dari waktu ke waktu, maka permohonan para Pandawa berubah menjadi permintaan untuk segera mengakhiri hidupnya. Mereka tidak mampu melihat harapan masa depan mereka menunggu meregang nyawa hingga matahari harus terbenam tiba. Tapi Duryodhana sama sekali tak bergeming, hatinya tak tergerak walau sebutir kenari. Kebenciannya pada Pandawa telah menyatu dengan kegembiraan menyiksa keturunan mereka. Ketika Abimanyu telah kehilangan busurnya, pedangnya masih mampu melukai para kesatria terhebat Kurawa. Ketika pedangnya ikut menghilang, roda keretanya dia ubah menjadi gada yang berbahaya. Sampai akhirnya Abimanyu tak lagi memiliki senjata, maka tertinggal nafas saja yang menjadi kekuatannya. Ketika telah tiba saatnya matahari hendak terbenam, luka di hati Karna dan para kesatria tak terbilang malunya melihat tubuh Abimanyu berbalut luka. Sampai tetesan darah terakhir hendak mengalir dari tubuhnya yang telah dipenuhi ribuan panah, maka Karna dengan berat hati mengambil pedangnya dengan terpaksa. Dihujamkannya pedang itu ke perut Abimanyu untuk segera melepaskan jiwanya ke Swarga Loka. Melihat hal itu, maka merataplah Pandawa pada kehilangan yang paling dalam seumur hidup mereka. Ketika jiwa pemberani itu akhirnya bisa terlepas dari badannya, kepedihan hati menyeret Raga Krishna di ujung Kurukshetra. Karena tahulah dia, keponakannya yang paling dia sayangi akhirnya telah terbebas dari kepedihan dunia. Arjuna pun merasakan angin duka yang tak dapat dia pahami asal datangnya, sehingga terselimutilah dia pada kesedihan mendalam tanpa tahu apa sebabnya. Anak panah Arjuna yang paling perkasa itu akhirnya bisa kembali ke hadapan Batara Bulan dengan perasaan yang bangga. Gemuruh kehormatan sahut menyahut di Nirwana. Pujian tertinggi terkalungkan pada namanya, dan segenap kesatria menunduk malu pada perbuatan mereka. Karena peristiwa inilah, gelar sebagai kesatria terhebat di perang Bharatayuda sesungguhnya tidak pernah direngkuh oleh kekuatan Bima, tidak disambut oleh kemampuan Arjuna, tidak dipeluk oleh pengorbanan Karna, melainkan digenggam oleh kehormatan Abimanyu yang perkasa. Dirinya tahu, untuk menjadi kesatria terhebat tidak cukup hanya menjadi kuat. Keberanianlah yang menciptakan jiwa seorang kesatria yang kuat. Walaupun ia akan kalah ribuan kali, walaupun ia akan hancur jutaan kali, tapi selama tekadnya tak pernah mati untuk berjuang tanpa henti, maka yang paling beranilah yang tetap dikenang menjadi pahlawan sejati. Abimanyu mungkin bukanlah kesatria paling tangguh dengan kekuatan Mahadewa, bukan pula kesatria terhebat dengan senjata tanpa tanding di Bharatayuda, tapi dia adalah sosok yang pantas disebut pria paling sejati yang pernah ada. Keberaniannya, pecut tekadnya, bara semangatnya, tak pernah layu maupun padam hingga nafas terakhirnya. Maka tidaklah heran namanya digaung-gaungkan, dipuji-puji di berbagai masa, hingga akhir waktu kelak mencapai batasnya, dan Abimanyu pun ikut abadi bersama namanya.